bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kalau kalian tidak istiqomah, kalian tidak menjaga Islam ini, maka nasib kalian bisa terpecah seperti Yahudi dan Nasrani, bahkan jumlahnya lebih besar dari mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus waspada terhadap tafsir-tafsir sesat. Makanya Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa iblis itu mengganggu manusia ini, agama tauhid ini dihancurkan oleh iblis. Dengan cara bagaimana? Coba baca hadis Nabi SAW, ada di HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ada yang punya? Ada di bab akidah itu. Coba lihat. Hadis tentang nasib tragis yang dialami oleh Yahudi dan Nasrani. Ya, itu kan Nabi mengingatkan kepada kita bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan dipecah belah oleh iblis dan antek-anteknya sehingga umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. Pernah dengar hadisnya? Ada? Ada. Itu peringatan dari Rasulullah. Kenapa? Kok Nabi itu mengambil sampel dari umat Yahudi, Nasrani, dan umat Islam. Padahal awalnya dulu dibawa oleh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Islam itu satu. Dari Nabi Adam itu satu, ke Nabi Nuh, terus sampai Nabi Ibrahim, dilanjutkan Ismail, Ishak, Yakub. Nah, Yakub ini Israel namanya, nama gelarnya. Anak-anaknya Yakub itu namanya diberi nama Bani Israel. Nah, mulailah perpecahan, perusakan terhadap agama tauhid ini menimpa umatnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Rusaklah ajaran tauhid di zaman Nabi Musa ini. Dirusak oleh siapa? Pengikutnya. Kenapa pengikutnya bisa merusak agamanya sendiri? Karena hawa nafsu. Karena nggak mau sami'na wa ta'na kepada Allah dan Rasulnya. Karena cinta kepada dunia. Karena materialisme. Apa materialisme? Penghambaan terhadap materi. Ya. Terus rusak, digerogoti. Ya. Ditambah lagi dalam sejarahnya Bani Israel ini sepeninggal Nabi Musa, terutama setelah Raja Daud dan Sulaiman meninggal dunia, kekuatan Bani Israel ini hancur. Taurat yang asli yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa gulungan kertas yang isinya firman wahyu Allah kepada Musa itu hancur dimusnahkan oleh musuh. Yaitu siapa? Kaisar Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Hilang Taurat. Nabi Musa itu hidupnya 1400 sebelum Masehi. 1200 atau 1300 sebelum Masehi. Maaf. 1300 sampai 1200 sebelum Masehi. Ya. Taurat itu diturunkan pada masa-masa sekitar itu. Ya. Baru setelah itu di zaman siapa? Daud dan Sulaiman mengalami puncak kejayaan, keemasan. Lalu setelah Nabi Sulaiman wafat, maka kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, ada yang utara dan selatan. Dua-duanya hancur. Yang utara itu hancur pada tahun 520 itu tahun 720 sebelum Masehi. Dan yang kedua, kerajaan Israel itu hancur tahun 586 sebelum Masehi. Ya. Maka jejak Taurat ini hilang, tidak berbekas.
Haikalnya Nabi Sulaiman juga dihancurkan, diratakan oleh Kaisar Nebukadnezar. Maka Taurat yang sudah berusia berapa? Kurang lebih 800 tahun itu, dari 1300 kemudian hancur kerajaan Israel itu 580 atau abad ke-6 sebelum Masehi, kurang lebih 8 abad itu kemudian Taurat itu hilang, hancur, kemudian tidak ada yang menghafalnya, tidak ada yang menulisnya. Tiba-tiba ada orang yang namanya Uzair. Tahu Uzair? Ada dalam Al-Quran kan? Waqalatil Yahudu Uzairu ibnullah. Uzair itu bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Ezra. Ezra ini penulis Taurat pertama setelah Taurat yang asli dihancurkan oleh Allah dengan serangan Kaisar Nebukadnezar. Dialah yang mengarang Taurat ini. Nah, disitulah rusak ajarannya Nabi Musa. Tauratnya itu, yang dulu dipakai oleh Daud, oleh Sulaiman, tidak berbekas sehingga ajaran ini hilang dan dibuat direkayasa oleh orang yang namanya Ezra. Maka terpecahlah Yahudi menjadi berapa? 71 golongan. Lahir setelah itu nabi-nabi dan rasul, ya. Setelah Sulaiman, kemudian di akhir-akhir abad sebelum Masehi, ya, itu ada Nabi Zakaria, ada Yahya, ada Isa alaihi salam. Maka setelah itu kemudian Allah, ya, berikan kabar wahyu mana yang benar dari riwayat wahyunya Nabi Isa alaihissalam ini, melanjutkan kebenaran yang dibawa oleh Taurat, ingin mereformasi orang-orang Yahudi, Bani Israel, tapi kemudian Yahudi, Bani Israel ini nggak mau beriman kepada Nabi Isa. Mereka campakkan risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, sampai mereka berkomplot ingin membunuh dan menyalib Nabi Isa dengan bantuan Kaisar Romawi. Maka Allah angkat Nabi Isa ke langit, ya kan? Betul? Dalam Al-Quran diceritakan. Maka setelah itu, riwayat wahyu yang Allah berikan Injil kepada Nabi Isa ini juga tidak ada yang meriwayatkan. Rusaklah agama Nasrani. Ini kalau kita bicara teologi Islam, akidah Islamnya. Maka di situ Nabi SAW mewanti-wanti, hati-hati umat Islam. Jangan nasib kalian itu sama seperti umat Yahudi dan Nasrani. Iblis sudah merusaknya. Manusia-manusia yang jadi antek iblis sudah merusak agama itu. Maka kalian umat akhir zaman, risalah Islam yang kalian bawa, kalian pikul, yang aku amanahkan kepada kalian sepeninggal aku, kalian harus jaga dengan baik dan jangan sekalian berpecah belah dalam urusan agama. Maka Nabi mengingatkan, ya, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahid. Kalau kalian tidak istiqomah, kalian tidak menjaga Islam ini, ya, tidak menjaga Al-Quran dan Sunnah ini dengan baik dan benar, maka nasib kalian bisa terpecah seperti Yahudi dan Nasrani, bahkan jumlahnya lebih besar dari mereka, yaitu 7 menjadi 73 golongan. Semuanya, kata Rasulullah, akan masuk dalam neraka kecuali 1 golongan. Siapa? Golongan yang selamat itu. Maka itu ada istilah firqah an-najiyah. Firqah najiyah, firqah yang selamat inilah yang membawa Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW,